Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'kunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung laksana bulu-bulu atau anak-anak yang berterbangan. Setelah manusia berterbangan tidak karu-karuan, pun gunung-gunung pun sama demikian. Kalau ditilik secara logika, itu artinya kalau memakai konsep ilmu pengetahuan berarti sudah tidak ada gravitasi lagi. Itu artinya bumi meledak. Dan setiap kita ditarik oleh gravitasi alam semesta dimanapun itu, seluruh planet meledak. Dan gunung-gunung yang gak perlu gunung, bukit saja sudah cukup luas di mata kita. Ini gunung itu berterbangan di mata kita, udah seperti bulu-bulu yang berterbangan. Luar biasanya hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah di masa depan. Kalau ditilik secara ilmu kenisbian, bahwa kiamat itu sebenarnya sering terjadi pada diri kita. Tiap hari dalam diri kita itu sering terjadi kiamat. Ketika kita mengambil keputusan yang salah, itu sebenarnya sudah kiamat. Kita lebih memilih kepada jalan-jalan laknatullah, jalan-jalan iblis, yang jelas-jelas Allah melarang, menyepelekan dosa. Itu pun sebenarnya sudah kiamat. Kiamat pada tubuh kita. Ruh kita sedang menangis, menderita di alam batin. Kita terjebak oleh panca indera karena kita memiliki tubuh yang kasar, sehingga hawa nafsu memompa begitu keras. Akibatnya ruh kita terbengkalai. Dan kumpulan kiamat-kiamat yang ada dalam tubuh kita ini, jika kita sering melanggar perintahnya dan menganggap remeh segala dosa yang kita perbuat, itu akan meledak nanti. Bercerai-berai. Tubuh kita bercerai-berai. Ruh kita nanti yang melayang-melayang tak kemana. Namun Allah menjanjikan pula bahwa di hari penghisapan tubuh dan ruh kita disatukan kembali. Dibangkitkan kembali tubuh jasad kita. Allah berjanji pada saat itu. Karena Allah tidak akan berbuat zalim, walaupun seujung rambut pun tidak akan berbuat zalim. Jadi ketika ruh bersaksi, tubuh pun harus bersaksi. Berapa kali kita merintangi manusia yang sedang berusaha untuk memberantas korupsi, berusaha untuk membasmi nepotisme, berusaha untuk membasmi kolusi, masih saja kita halang-halangi dengan kejahatan laknatullah kita yang senantiasa begitu senang melihat rakyat menderita. Itu tuh nanti tuh jadi saksi mereka semua. Pun sholatnya juga tidak berguna, karena lebih memilih kepada jalan iblis. Jalan yang dimana kita selalu menyengsarakan manusia itu adalah jalan iblis.
Mau agama apapun, mau dia penyembah bulu babi, tetap itu jalan iblis. Karena Islam dalam konteks adalah selamat. Pun sebenarnya non-muslim itu juga Islam. Hanya saja dia tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Bukan bagian dari seorang mukmin. Pada ayat berikutnya nanti dijelaskan. Ini nggak ada hubungannya nanti hari kiamat dengan keimanan seseorang atau tidak. Ini hubungannya dengan kebaikan. Malah bisa jadi pengikut Rasulullah yang mengaku-ngaku Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, walailah, tapi di belakang kelakuannya luar biasa bejat, selalu menilap uang rakyat, selalu mencari saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, teman-temannya untuk dimasukkan ke pegawai negeri sipil, dan kemudian dia mendapat suatu kebanggaan, mendapat berupa upeti-upeti, menindak-bobokannya, dan seolah-olah nanti keluarganya namanya akan besar hingga hari kiamat. Itu nanti tuh bersama-sama kaum Fir'aun, Namrud, semuanya menjadi satu di luluh lantakan yang paling dalam. Kalau orang kafir berbuat dosa itu, kita kalau istilah slengiannya wajar, ini pakai nama Allah, penjual ayat Allah. Paling benci banget itu Rasulullah dengan orang-orang semacam itu. Pun Nabi Isa pernah mengatakan, sesungguhnya orang yang munafik itu orang yang memutuskan dirinya tersesat. Allah tidak pernah menyesatkan orang, dia sendiri yang memutuskan dirinya tersesat, mengikuti iblis laknatullah. Musuh para nabi yang paling menjijikan adalah orang munafik. Karena orang kafir sebenarnya kalau kita bisa bicara dari hati ke hati, gampang. Setidak-tidaknya mereka tidak akan berbuat jahat saja, udah cukup, walaupun tidak memeluk agama para nabi. Tapi ini yang munafik, baik di internal maupun di eksternal, itu lebih parah lagi kaum kufur. Abu Jahal, Abu Lahab itu Fir'aun model zaman Quraisy. Keluarga Nabi dibelah menjadi dua, pendukung dan pendurhakanya, Abu Jahal, Abu Lahab. Gunung-gunung yang berhamburan itu berarti jiwa kita juga berhamburan. Puncak dosa kita berhamburan, melayang entah kemana itu semua. Namun jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang terselamatkan, itu mah biasa saja. Mereka berkumpul dengan kuda Al-Husain, kuda Al-Hasan, dengan Ahlul Bait, dengan yang mencari bendera-bendera Abu Bakar, mencari bendera-bendera Umar, imam-imam kalian semua, Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Qadir Jailani, semuanya imam-imam kalian tuh yang kalian besar-besarkan. Dan terakhir adalah penggawa Rasulullah, Nur Muhammad. Semua menuju kepada Nur Muhammad. Mungkin itu kali kalau Laron maksudnya ya, mencari sinar yang paling terang, Nur Muhammad. Bergelombol mereka, gunung-gunung diratakan semua, laut mungkin juga rata dengan tanah, karena padang mahsyar itu konon dataran yang benar-benar datar di titik nol. Semua dikumpulkan dari sejak Nabi Adam hingga Rasulullah. Begitu luar biasa kiamat. Sutradara mana Hollywood yang bisa menceritakan tentang kiamat versi Islam kayak begini? Pun kalau mereka mau, tidak akan pernah bisa. Teknologi mereka tidak sampai. Sekaliber siapa yang pencipta Titanic, James Cameron pun tidak akan bisa menciptakan kiamatnya versi Islam. Cetek dangkal kiamat-kiamat versi mereka semua. Luar biasa soalnya.
agama langit, agama fitrah, agama terakhir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.